pemirsa, senang sekali dunia kita kembali menemani Anda. Produksi VOA Washington DC tentunya, saya Vivi Federline. Dan saya Kartika Octaviana. Seperti biasa kami akan memberikan liputan menarik dari Amerika Serikat yang tentunya akan menambah wawasan Anda. Betul, nah bulan Februari itu biasanya identik dengan cinta-cintaan, Valentine. Tapi jangan salah, ternyata ada satu hal yang bersejarah di Amerika Serikat nih, yang tentunya pemirsa harus tahu, namanya adalah Black History Month. Itu dia kenapa kami berdua mengajak Anda pemirsa untuk berkeliling berjalan-jalan di Lincoln Memorial karena Abraham Lincoln adalah salah satu tokoh penting yang melawan perbudakan di Amerika Serikat. Betul sekali, dan gak cuma itu aja, ternyata ya Abraham Lincoln ini juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, terus juga kesetaraan sosial, sama seperti Dr. Martin Luther King Jr. Nah, makanya pemirsa juga pasti pengen tahu dong, seperti apa sih pergerakan civil rights di Amerika Serikat? Nah, ada nih sebuah museum di Birmingham, Alabama yang akan menambah wawasan Anda nih. Kota Birmingham, Alabama merupakan saksi kelamnya perjuangan warga keturunan Afrika dalam mencari kesetaraan hak sipil pada tahun 1960-an. Aksi damai ini dipelopori Dr. Martin Luther King Jr. Namun, gerakan damai berubah menjadi kekerasan saat bentrokan terjadi dengan aparat kepolisian. Banyak pengunjuk rasa terluka, ribuan ditahan, namun gambaran ini telah meneguhkan hati rakyat Amerika untuk mendukung gerakan menghentikan diskriminasi ras. 50 tahun kemudian, warga dari seluruh penjuru negara datang ke Institut Hak Sipil Birmingham untuk belajar tentang sejarah perjuangan hak sipil Amerika Serikat. Black people need to know their heritage. They need to know where they came from. They need to know the price that our people paid for us to be where we are today. It came with a price. Unfortunately, with that price meant that a lot of our people died. Institut ini dibangun di sebuah gedung bekas penjara, di mana Dr. King dan sejumlah tokoh lainnya ditahan. Di sel inilah Dr. King menulis surat yang terkenal, Letter from Birmingham Jail, sebuah esai untuk menjustifikasi protes nihilnya keadilan bagi warga non-kulit putih. And it's important that we have this institution here so that people, not only in this country, but people come from around the world to learn about what happened in Birmingham and how the movement here in Birmingham has had a positive impact on race relations around the world. Presentasi multimedia dan benda-benda sejarah di museum ini tak hanya menarik bagi warga Amerika, tapi juga wisatawan mancanegara. We have heard that Alabama has been very significant in the integration process, but also had a lot of pain along its journey, and I wanted to see what I could learn from that, to see how peaceful demonstrations can enable a diverse population to live side by side in harmony. Bagi warga Amerika keturunan Afrika sendiri, pameran ini membawa kenangan pahit. It kind of got emotional for me. And it gave me the opportunity to want to bring more of my family, especially to have my children here, so that they can see the struggle that took place. Setiap tahun, institut ini menarik ribuan pengunjung. Pengelola berharap peningkatan angka pengunjung dari tahun ke tahun mencerminkan berkembangnya minat warga dunia untuk mempelajari sejarah perjuangan hak sipil di Amerika. Dari Birmingham, Alabama, tim VOA. Nah, kalau itu kan di Alabama ya, tempat bersejarah yang dilestarikan pada sekitaran tahun 1950-an atau 1960-an. Tapi sebenarnya ada nih yang dilestarikan juga pada tahun 1865. Udah lama banget. Ya. Nah, Presiden Abraham Lincoln pernah menandatangani amandemen ke-13, yaitu pada tahun 1865 itu ya. Ini menjadi simbol kebebasan, kemudian persamaan hak, dan juga anti perbudakan. Makanya. Dan amandemen ke-13 ini sebenarnya ditandatangani sebanyak 14 kopi. 14 kopi? Iya, capek kayak tanda tangannya Presiden Abraham Lincoln Saya dulu. Jadi pengen tahu nih amandemennya seperti salah apa. Satunya ini ada di New York Historical Society. Ya udah, kalau gitu kita ke sana ya untuk melihat seperti apa amandemennya dan apa kata murid yang juga dapat kesempatan langka untuk melihat amandemen ini. Sekitar 100 siswa mengikuti karya wisata ke New York Historical Society untuk melihat dokumen bersejarah 13th Amendment, bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Pada 6 Desember 1865, amandemen ke-13 secara resmi menghapuskan perbudakan di Amerika. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak kopi yang ditandatangani oleh Presiden Abraham Lincoln. Kopi ini milik Carlyle Group, perusahaan aset manajemen global di Washington DC yang meminjamkannya untuk bulan apresiasi warga keturunan Afrika di Amerika. When it passed the House and the Senate, he signed it,
And although presidents of the United States aren't required to sign proposed constitutional amendments, Abraham Lincoln signed several copies of it. So the 13th Amendment is symbolic of that everybody is free, everybody can achieve whatever they want as an objective in life. And as young children, they should recognize that's one of the great things about America. Kunjungan ini mengesankan bagi para siswa. If this document didn't exist, none of us would be able to have so many opportunities that we have now. We would never had this document, and if we would never fought the Civil War and have all those people stand up for African Americans, I don't think we would have as much justice as we have today. Banyak yang menilai karya wisata seperti ini sangat penting mengingat betapa mudahnya generasi muda menjadi tak peduli akibat banyaknya distraksi di sekitar mereka. So I think sometimes seeing a document in its original handwriting and knowing the story that 620,000 men died in the Civil War to clear the ground that actually made an amendment to end slavery possible, this can inspire a kid to be interested in history, make the lights go on. And I think that's as important as anything else we do. Mereka juga jadi lebih memahami makna kebebasan. The 13th Amendment really, defines America as the free country that it is. It shows that we are all equal. Itulah hakikat yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi Amerika Serikat. Dari kota New York, tim VOA. Bangga ya kalau bisa melihat tanda tangan aslinya Presiden Abraham Lincoln walaupun cuma tanda tangan. Iya, meskipun cuma tanda tangannya aja, tapi usaha Presiden Abraham Lincoln ini adalah bukan sesuatu yang sia-sia lah ya. Karena Amerika Serikat sekarang dikenal dengan country of freedom. Betul sekali. Nah, pemirsa dunia kita jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi dengan liputan-liputan menarik lainnya. So, stick with us.